Hai, nama saya Iman Daily. Saya ingin memperjelas tentang resiko-resiko online kalau masuk ke dalam keluarga. Saya dulu sekitar 15 tahun bekerja di satu perusahaan multinasional dan khususnya terakhir sebagai manajer keamanan informasi di Asia Pasifik. Kita mengamankan informasi perusahaan, bisnis proses, dan hal-hal penting lainnya. Jadi ini merupakan aset yang harus kita jaga. Kita bekerjasama dengan semua departemen, baik itu dari level business manager sampai kepada pengguna biasa. Dari orang audit, accounting, marketing, operasi, ke pabrik, semuanya kita coba bekerja sama. Jadi pengamanan informasi, aset penting perusahaan pada waktu itu, melibatkan semua pihak, holistik. Ilmu yang sama, saya terapkan baru-baru ini untuk keluarga. Karena dinamika keluarga dengan masuknya dunia online, semakin cepat sekali berubah. Oleh karena itu, prinsipnya, mestinya sama. Apa yang kita bisa lakukan untuk perusahaan kepada keluarga. Di Amerika sekarang sekitar 15-20 perangkat dalam rumah tangga termasuk Android, di Smart TV, fridge, listrik, demikian juga ponsel, laptop, komputer, sehingga kompleksitas dari keluarga modern semakin rumit dibanding dengan beberapa tahun yang lalu. Anak kalau tidak mendapatkan pengawasan, tentunya akan mengalami banyak sekali kemungkinan bahaya internet yang mempengaruhi mereka. Ada 7 risiko online bagi anak dan remaja. Pertama-tama adalah pornografi. Umum sekali kita dengar pengaruh pornografi ini bagi anak-anak. Bahkan di Indonesia, 97% yang disurvei anak SMP dan SMA mengatakan bahwa mereka sudah terlibat di pornografi. Pornografi ini bukan hanya masalah moral, tetapi juga masalah kesehatan, baik jiwa tapi juga fisik. Karena beberapa pakar menyatakan bahwa memang pengaruh pornografi itu bisa secara mental secara fisik seperti kecanduan drug, obat-obatan, ya, sehingga kita concern anak kita terlibat secara dini kecanduan pornografi. Kalau ini sudah terjadi, bisa menjadi penghalang bagi kemajuan akademinya. Demikian juga pergaulannya. Yang kedua adalah masalah pedofil online, ya. Nah, dengan banyaknya media sosial yang disediakan bagi anak dan remaja, mereka bisa saja menjadi target daripada pedofil. Mereka mudah ditipu oleh karena pedofil ini menggunakan berbagai trik. Mereka mencari remaja-remaja putri yang memang kurang menarik bagi orang lain dan mereka membutuhkan semacam sanjungan. Dan mereka menggunakan cara ini untuk membuat remaja-remaja ini tertarik dan akhirnya menekan mereka dengan mengirimkan gambar-gambar dan akhirnya ada yang sampai mengirimkan video yang berbau seks. Hal-hal demikian tentu saja kita akan coba hindari dari keluarga kita. Mana ada orang tua yang menginginkan anaknya menjadi korban daripada pedofil ini. Yang ketiga, saudara, adalah tentang kecanduan internet. Ya, umumnya bisa games, media sosial. Nah, kecanduan itu bisa mempengaruhi mereka sampai mereka besar juga. Jadi ada beberapa keluarga muda yang usia 20, 30 tahun, 30, yang dulunya memang sering bermain games gitu, sampai sekarang pun mereka sering bermain games. Dan mempengaruhi performance dalam pekerjaan, demikian juga bisa mengganggu relasi antara suami istri. Beberapa yang saya dengar dari Universitas Gadjah Mada, mahasiswa yang masuk pinter, masuk Gadjah Mada, tapi begitu masuk ke universitas mengalami banyak stres karena mereka harus belajar banyak. Akhirnya pelariannya ke game lagi.
Nah, pelarian itu akhirnya menjadi masalah karena mereka tidak bisa kembali lagi. Akhirnya kuliahnya terbengkalai. Nah, ini sangat sering sekali terjadi di dalam keluarga. Kemudian ada juga mengenai penipuan online. Ya, ini bukan hanya terjadi bagi anak-anak. Banyak sekali orang dengan alasan untuk mencari uang melakukan penipuan. Baik itu dengan dasar cinta atau dengan dasar memberikan tipu daya semacam, oh aku temannya ini, aku ada masalah dengan keluarga, aku butuh uang. Ternyata mereka menggunakan akun-akun yang palsu atau akun-akun yang menggunakan nama orang lain gitu loh. Kemudian ada lagi risiko yang menyangkut sexting. Nah, khususnya ini untuk anak-anak remaja yang ingin khusus dalam pergaulan itu ingin lebih menunjukkan diri mereka. Yang laki-laki biasanya karena ini bisa lebih tertutup antara satu sama lain, yang laki-laki biasanya meminta lebih daripada pacarnya supaya pacarnya memberikan foto-foto selfie yang menantang. Ya, hal ini sungguh kalau sudah di-upload ke internet tentunya tidak bisa lagi diambil. Sehingga ini kalau penanganannya salah, digital footprint atau jejak digital mereka akan terpengaruh sampai mereka besar karena tidak pernah bisa 100% dihapus gambar-gambar yang sudah terlanjur masuk ke internet. Kalau gambar-gambar itu gambar-gambar yang menunjukkan bagian tubuh, tentunya itu akan mengejar terus anak kita sampai mereka mahasiswa, bekerja, sampai punya anak. Sehingga hal-hal ini bisa mempengaruhi kejiwaan mereka dan kelanggengan rumah tangga atau kepercayaan diri. Nah, yang terakhir juga ada mengenai kebocoran informasi. Ya, bukan terakhir, maksud saya ke nomor 6, kebocoran informasi. Jadi banyak sekali anak-anak tidak diajarkan apa informasi keluarga atau informasi pribadi yang dapat di-upload sebagai status di media sosial atau diberikan kepada orang-orang lain yang menanyakan. Banyak masalah di mana orang bisa menggunakan informasi kita untuk menipu sehingga mereka bisa seakan-akan menggunakan identitas kita melakukan pembayaran atau melakukan penagihan. Informasi tentang status rumah, di mana rumah, nama sekolah, mudah sekali ditampilkan oleh anak dan remaja. Tapi itu bisa digunakan oleh orang-orang yang ingin mencelakakan keluarga kita. Demikian juga yang terakhir ini adalah cyberbully. Cyberbully ini bagi orang besar mungkin tidak masalah ya. Tapi bagi anak-anak kalau dibully, dikatakan kamu jelek, jangan berteman dengan kamu atau temannya, kemudian status kamu itu diolok-olok gitu ya. Bagi anak kecil, ini hal-hal yang sangat-sangat sulit untuk bisa diterima. Ini membuat mereka bisa depres dan kalau nggak diselesaikan, bisa membuat mereka nantinya menjadi kurang percaya diri dan akhirnya bisa banyak kegagalan dalam masa depan mereka. Nah, hal demikian memang menjadi masalah di dalam keluarga dan orang tua banyak yang tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah-masalah ini. Kami bersyukur bahwa kami bisa memberikan solusi untuk hal demikian. Artinya ada yang orang tua bisa lakukan untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Paling tidak mengurangi kemungkinannya terjadi bagi anak-anak kita. Yang solusi yang kami sudah berikan adalah masalah 5 tindakan keluarga. Nah, 5 tindakan keluarga ini pertama-tama adalah orang tua mulai memasuki namanya digital parenting. Setelah itu orang tua juga mengetahui risiko online. Kemudian orang tua juga yang gaptek itu harus belajar sedikit mengenai bagaimana mengamankan perangkat kita. Handphone, laptop, demikian juga tablet, ya, perangkat-perangkat yang digunakan di keluarga. Memasang parental control. Itu rumah aman. Ya. Orang tua perlu tahu rumah aman itu apa. Dan kemudian orang tua juga mengenal masalah. Ya, ada banyak masalah-masalah oleh karena online. Ya, anak bisa mengurung diri, anak mudah marah,
Orang tua perlu mendeteksi dini supaya kalau udah kelihatan ada masalah, bisa diselesaikan dengan segera. Dan akhirnya kalau orang tua juga tidak bisa menyelesaikannya, boleh dibawa ke orang lain, konseling dan sebagainya. Dan yang terakhir, nah ini yang penting adalah bagaimana supaya dapat stay up to date dengan teknologi. Nah ini masalah karena banyak orang merasa anak itu terlalu cepat, mereka mudah sekali tahu sehingga sulit untuk mengejarnya. Masalahnya sebenarnya bukan kita mencoba melebihi anak dalam pengertian atau pengetahuan teknologinya atau menggunakan gadget. Yang penting adalah bagaimana kita tetap mengetahui perkembangan teknologi ini. Kita tidak perlu tahu detailnya, tapi bagaimana impact-nya bagi anak. Di dalam tindakan utama ini, kita memberikan solusinya ya, misalnya digital parenting gitu. Ini salah satu solusinya ya, ada buku yang kita sudah buat untuk para orang tua yang memasuki digital parenting. Selain bisa membaca buku, kami juga mengadakan seminar-seminar untuk setiap 5 tindakan utama ini. Intinya supaya orang tua setelah mengikuti seminar atau membaca buku-buku yang kami sediakan, ada confident, ada rasa percaya diri. Dan akhirnya dengan itu orang tua bisa melakukan pengamanan bagi rumah tangganya. Ya, kalau Bapak dan Ibu ingin untuk mengetahui lebih jelas tentang resiko-resiko yang kita sebutkan tadi, bisa klik di bawah ini dan minta untuk mendapatkan dokumen PDF-nya tentang 7 resiko online ini. Kami gambarkan secara singkat. Harapan kami, dokumen ini bisa digunakan untuk mulai membicarakan dengan anak-anak. Ya. Ambil waktu dan diskusikan. Atau juga mulai dengan istri atau pasangan Anda. Dan melihat pengertian orang tua supaya sama, sehingga akhirnya anak-anak juga ketika mulai berbicara dengan mereka tentang bahaya-bahaya risiko online, sudah mengerti. Jadi ada gap yang menjadi semakin kecil dan semakin kecil, sehingga online itu sebenarnya bisa memberikan kesempatan untuk di keluarga itu semakin erat. Karena ada topik-topik penting, khususnya topik-topik masalah sebelumnya risiko online, dan bagi orang tua bagaimana supaya 5 tindakan keluarga ini dapat dilakukan. Kalau Anda ingin mendapatkan informasi yang lebih jelas, connect kami, hubungkan dengan kami, dan kami akan mencoba memberikan apa saja yang dapat Anda sebagai orang tua lakukan bagi pengamanan anak dan remaja online. Nama saya Iman Daily dan saya berterima kasih untuk kesempatan Anda sudah mendengarkan video ini.